Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Adlan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, kelas 1D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu mazhab ilmu hukum material. Jadi mazhab hukum material itu adalah ilmu hukum dari aliran-aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang menjelaskan apa sih itu hukum dan bagaimana hukum itu terbentuk serta tujuan hukum itu sendiri. Nah, ilmu hukum material ini tuh membahas isi atau substansi hukum, bukan sekedar prosedurnya. Nah, di sini ada sedikit klarifikasi mazhab. Beberapa mazhab ilmu hukum ini seperti mazhab legisme, positivisme, nomor 2 mazhab sejarah, terus ada mazhab sosiologis, yang keempat mazhab hukum alam, dan kelima adalah mazhab realisme hukum. Nah, mazhab-mazhab ini tuh berfokus pada substansi hukum, bukan prosedur, sehingga membahas konsep-konsep seperti keadilan, moral, adat, undang-undang, dan perkembangan sosial. Oke, lanjut. Di sini pertama ada mazhab legisme atau positivisme. Hukum atau undang-undang, tidak ada hukum di luar apa yang ditetapkan oleh negara. Hakim hanya sebagai corong undang-undang. Ciri kelemahan dan kelebihan mazhab legisme ini, yang pertama tuh ciri-cirinya itu formal, kaku, dan tertulis. Kelebihannya itu menjamin kepastian hukum. Nah, kelemahan ini tuh kurang memerhatikan keadilan sosial. Terus ada mazhab sejarah. Mazhab sejarah adalah hukum yang berkembang dari kebiasaan adat dan budaya masyarakat, dan negara hanya mengakui hukum yang sudah hidup dalam masyarakat. Ciri-cirinya itu produk budaya, lambat berubah. Nah, kelebihannya ini mencerminkan identitas bangsa, dan kelemahannya kurang adaptif terhadap modernisasi. Selanjutnya ada mazhab sosiologis. Mazhab sosiologis adalah hukum sebagai alat rekayasa sosial, isi hukum yang harus menyesuaikan kebutuhan nyata masyarakat, dan hakim yang berperan aktif menyesuaikan hukum. Ciri-ciri mazhab sosiologis yaitu fleksibel dan dinamis. Memiliki juga dia kelebihan, yaitu responsnya terhadap perubahan. Kelemahannya juga bisa mengurangi kepastian hukum. Selanjutnya ada mazhab hukum alam. Mazhab hukum alam adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum positif, yaitu hukum kodrat. Hukum ini juga harus adil dan selaras dengan moral atau kehendak Tuhan. Ciri-cirinya itu universal, abadi, berlaku umum. Kelebihannya itu memberi dasar etis, dan kelemahannya itu sulit dipraktikkan lah. Selanjutnya ada mazhab realisme. Mazhab realisme adalah hukum apa yang benar-benar diputuskan hakim dan dipandang hukum dari praktik, bukan hanya teks undang-undang. Ciri-cirinya empiris, praktis, dan praktis di pengadilan. Nah, kelebihannya ini realistis lah, dan kelemahannya itu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbandingan antara mazhab. Pertama, legisme hukum atau undang-undang kepastian tinggi, dan sejarah hukum atau budaya adat, sosiologis hukum atau rekayasa sosial, dan hukum alam atau moral kodrat, dan realisme hukum praktik. Jadi kesimpulan dari mazhab ilmu hukum ini adalah hukum material yang menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami dari satu sudut pandang, tetapi juga berasal dari berbagai sumber-sumber undang-undang seperti adat, moral, perkembangan sosial, maupun keputusan hakim. Dan setiap mazhab itu memberikan penegakan berbeda mengenai apa yang dianggap sebagai sumber hukum. Legisme menekan hukum sebagai undang-undang,
Mazhab sejarah melihat hukum sebagai hasil perkembangan adat dan budaya, dan mazhab sosiologis ini menempatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial yang harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat, dan hukum alam menekankan nilai moral dan keadilan universal, sedangkan realisme hukum ini melihat hukum dari praktik nyata melalui keputusan hakim. Intinya, secara keseluruhan, kelima mazhab ini itu menunjukkan bahwa hukum memiliki dimensi normatif, historis, sosiologis, moral, dan empiris. Nah, pemahaman ini yang utuh membutuhkan perpaduan dari 5 pendekatan tersebut agar mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang di dalam kehidupan masyarakat lah. Mungkin cuma ini yang bisa saya jelaskan tentang mazhab ilmu hukum material. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.